Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya nilai diri di mata Tuhan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di zaman sekarang banyak orang merasa dirinya tidak berharga. Ada yang merasa gagal karena ekonomi, ada yang minder karena pendidikan, ada yang kecewa karena ditolak orang lain. Ada juga yang tersenyum di luar tetapi di dalam hatinya merasa kosong dan tidak berarti. Dunia sering menilai manusia dari uang, jabatan, kecantikan, popularitas, dan keberhasilan. Kalau berhasil dipuji, kalau jatuh dilupakan. Tetapi Tuhan tidak pernah menilai kita seperti dunia menilai. Di mata Tuhan, hidup kita sangat berharga. Tuhan tidak menciptakan manusia secara sembarangan, tetapi setiap orang memiliki nilai di hadapannya. Hari ini kita akan belajar tentang nilai diri di mata Tuhan. Nilai diri bukan ditentukan oleh manusia. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel mencari raja baru untuk Israel, semua orang melihat kakak-kakak Daud yang kuat dan gagah. Tetapi Tuhan memilih Daud yang dianggap kecil. Manusia sering salah menilai. Ada orang yang dianggap tidak penting tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Kadang kita merasa aku tidak cantik, aku tidak pintar, aku miskin, aku tidak sehebat orang lain. Tetapi Tuhan berkata, aku melihat hatimu. Jangan biarkan perkataan orang menentukan harga dirimu. Jangan hidup dari pujian manusia. Karena pujian manusia bisa berubah kapan saja. Hari ini dipuji, besok dihina. Tetapi kasih Tuhan tetap sama. Selembar uang kertas, uang 100.000 jika diremas, diinjak, dibuang ke tanah tetap bernilai 100.000. Mengapa? Karena nilainya tidak berubah. Demikian juga hidup kita. Mungkin pernah gagal, mungkin pernah jatuh dalam dosa, mungkin pernah diremehkan. Tetapi di mata Tuhan kita tetap berharga. Kita diciptakan secara istimewa. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ada manusia yang lahir karena kebetulan. Tuhan merancang hidup kita. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Artinya Tuhan tahu air mata kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu masa depan kita. Kadang kita iri melihat hidup orang lain. Kita berkata, kenapa hidupku begini? Tetapi Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang. Bunga mawar tidak iri kepada melati. Matahari tidak iri kepada bulan. Semua memiliki fungsi masing-masing. Begitu juga kita. Tuhan memberikan talenta dan jalan hidup yang berbeda. Jangan kecil hati hanya karena kita tidak sama dengan orang lain. Dosa membuat manusia kehilangan nilai diri. Banyak orang hidup dalam rasa bersalah. Mereka berkata, aku terlalu kotor, aku terlalu berdosa. Tuhan pasti tidak mau menerimaku. Tetapi Yesus datang untuk memulihkan hidup manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Salib adalah bukti bahwa kita berharga. Kalau hidup kita tidak bernilai, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Harga sesuatu terlihat dari beberapa besar orang mau membayarnya. Dan Yesus membayar hidup kita dengan darahnya sendiri. Itulah sebabnya jangan menghina diri sendiri. Jangan berkata aku tidak berguna. Tuhan rela mati untuk menyelamatkan kita. Ada sebuah pas mahal yang pecah. Banyak orang ingin membuangnya. Tetapi seorang ahli memperbaikinya dengan emas sehingga menjadi lebih indah. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau memakai orang yang pernah jatuh. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Media sosial membuat banyak orang merasa rendah diri. Melihat orang lain sukses, kita merasa gagal.
Melihat orang lain bahagia, kita merasa hidup kita ini buruk. Padahal kita tidak tahu perjuangan di balik hidup mereka. Setiap orang memiliki musim hidup berbeda. Ada orang yang cepat berhasil, ada orang yang lambat berhasil. Ada yang harus melewati air mata dulu. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau hari ini hidupmu belum seperti orang lain, jangan putus asa. Bunga tidak mekar bersamaan, tetapi semua akan indah pada waktunya. Nilai diri yang benar membuat kita kuat. Orang yang tahu dirinya berharga tidak mudah hancur oleh hinaan, tidak mudah puas oleh pujian, tidak iri hati, tidak mau mudah menyerah, karena dia tahu Tuhan mengasihiku. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bukan orang gagal, kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Mungkin ekonomi kita lagi sulit, mungkin kesehatan kita terganggu, mungkin keluarga belum baik, tetapi nilai kita tidak berubah. Tuhan, anak Tuhan tetap berharga. Hiduplah sesuai nilai yang Tuhan berikan. Kalau kita sadar diri kita berharga, maka kita harus hidup benar. Jangan merusak hidup dengan dosa. Jangan menghancurkan diri dengan kebencian. Jangan menyerah kepada keputusasaan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita milik Tuhan, karena itu hiduplah dalam kekudusan, dalam kasih, dalam pengharapan, dan dalam iman. Mungkin hari ini ada yang merasa tidak dihargai, dilupakan, gagal, dan tidak berguna. Tetapi dengarkan ini, Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Tuhan menciptakan manusia berharga. Dunia boleh menolakmu, tetapi Tuhan menerima kamu. Manusia boleh meremehkanmu, tapi Tuhan mengasihimu. Jangan melihat dirimu dari luka masa lalu. Lihatlah dirimu dari kasih Tuhan. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh uang, penampilan, jabatan, atau pendapat orang lain. Nilai dirimu sendiri ditentukan oleh fakta bahwa Yesus rela mati untukmu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Jika merasa terberkati dengan firman Tuhan ini, boleh share ke teman-teman sehingga mereka juga merasa terberkati. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihiku. Ampuni aku Tuhan ketika aku merasa tidak berharga dan rendah diri. Ajar aku melihat diriku seperti Engkau melihatku. Pulihkan hati yang terluka, kuatkan yang lemah, dan mampukan aku hidup sesuai kehendak-Mu. Aku percaya hidupku berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin.